Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak At di channel ya. Kali ini Pak At akan bahas kembali prediksi ujian sekolah tahun 2022 ya, matematika tingkat SMP ya. Oke, ini berdasarkan kisi-kisi dari Dinas Pendidikan ya. Mudah-mudahan bisa memudahkan kalian ya sebagai ladang atau wadah latihan untuk mempersiapkan ujian sekolah ya nanti ya, mungkin minggu depan ya, atau 2 minggu lagi atau minggu depan ya. Oke, silakan disimak, kemudian dipelajari secara konsep maupun cara penyelesaiannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak ucapkan terima kasih ya yang sudah like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak ya. Dan boleh juga di-share ke teman-teman kalian ya. Kenapa? Supaya banyak manfaatnya. Oke, kita langsung bahas ya satu persatu ya. Oke, dari nomor berikutnya ini bagian yang kedua ya. Yang belum lihat yang bagian pertama silakan di YouTube ya. Review ujian sekolah yang part pertama ya. Oke, kita langsung ke yang nomor 6 ya. Oke, di sini perhatikan gambar berikut ya. Jadi di kis-kisnya ada bahwa ada 2 garis kemudian dipotong ya. Kemudian kalian menentukan salah satu sisi yang diketahui ya. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Ini ada sudut yang ini 7x tambah 13 derajat, ini 9x min 5 derajat ya. Besar sudut CGH. Yang ditanya adalah sudut CGH. Berapa sudut CGH gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan ini. Di sini ada sudut ya yang diketahui ada data ya. Sudut ini ya. Sudut ini itu besarnya katanya 7x plus 13 derajat ya. Kemudian sudut yang ini tuh 9x min 5 derajat. Nah, sudut ini sama sudut yang ini itu ada sudut saling apa? Sudut saling dalam berseberangan atau seberangan dalam ya. Berapa nilainya? Nilainya sama ya. Sudut yang ini sama itu nilainya sama, maka bisa kita selesaikan berapa nilai x-nya. Jadi kalau ada x seperti ini, kita cari x-nya terlebih dahulu ya. Mudahnya begitu ya. Oke, kita cari ya di sini ya. Berarti artinya apa? Sudut saling berseberangan dalam ya. Oke. Oke, sudut ini sama dengan sudut ini ya. Itu artinya saling dalam berseberangan ya. Dalam berseberangan. Berseberangan. Untuk kita kenalnya huruf S ini ya. Siat gitu ya seperti ya. Besar sudutnya adalah sama. Jadi besar sudutnya adalah sama ya. Oke. Kalau sepihak jumlahnya 180 derajat ya. Tapi kalau berseberangan dalam maupun berseberangan luar ya, seperti ini nama ini berseberangan luar nih, itu besar sudutnya sama. Maka bisa kita cari berapa nilai x-nya ya. 7x ditambah dengan 13 derajat itu sama dengan 9x ditambah apa minus ini ya, maaf. Minus 5 ya. Oke, minus 5 ya. Kenapa sama? Karena sudut saling berseberangan atau saling dalam berseberangan ya. Oke, berarti kita cari x-nya kita kumpulin jadi 1 ya, 9x kita pindahkan ke sini ya. Oke, yang 13-nya pindah ke sana ya. Oke, saling pindah-pindahin aja ya. Pokoknya X dengan X ngumpul ya. Oke, berarti berapa? 7X minus ya. 9 positif jadi minus. Minus 9X, kemudian min 5, kemudian 13 pindah ke sini, beruas kanan jadi minus 13. Oke ya, positif pindah jadi minus ya. Jadi berapa hasilnya? 7X kurangi 9X, jadi minus 2X. Minus 2X, utang 5 ya, utang lagi 13, utang-utangan ya. Jadi min 18 ya, min 18. Maka bisa kita hapus minusnya, sama-sama kita coret ya. Maka berapa jadinya? Tinggal berarti warna hitam deh. Tinggal sini ya, kita tulis ini ya. Kita pindah papan tulis deh ya. Pindah ke sini, dah. Oke, berarti apa jadinya? Maka 2x sama dengan 18. Berapa nilai x-nya? X-nya adalah 18 dibagi 2, maka x-nya adalah 9. Nah, kalau x-nya 9, berarti sudut ini jadi berapa jadinya besar sudut ini ya? Maka besar sudut bisa kita cari ya. Maka 9, x-nya kamu ganti dengan 9, sudah dapat ya. Kemudian dikurangi 5 ya. Jadi 81 kurangi 5 berapa jadinya? 76 ya. Maka ini adalah 76 derajat. Nah, kalau ini 76 derajat, pasti ini juga sama dengan 76 derajat ya. Oke, 76 ya. Nah, sekarang berapa sudut apa katanya soalnya? Ini CGH ya. Sudut CGH. Oke, mana C? CGH ini ya. Sudut ini C, kemudian G, kemudian H. Oke, berarti yang kalian cari adalah sudut yang sebelah sini. Berapakah sudut yang sebelah sini gitu ya? Nah, sekarang sudut yang ini nih, CGF itu apa? Dengan sudut CGH saling berpelurus ya. Maka sudut saling berpelurus yang ini ya, sudut saling berpelurus. Berapa nilai sudut saling berpelurus?
Berapa nilainya? 180 derajat ya. Oke, berarti kita jumlahkan nih. Kalau yang 76 berarti yang berapa? Berarti sudut ini adalah sudut CG ya. Di sini ya. Oke, kita pindah ke sini ya. Maka sudut ini adalah bisa kita cari dengan berarti 180 derajat dikurangi 76 ya. Karena di sampingnya 70 derajat ya. Jadi besarnya berapa? 104 ya. 104 derajat. Oke. Berarti hasilnya adalah ini ya. Nah, 104 derajat yang mana? Ada ya? Yang C ya, 104 derajat. Jadi sudut CGH adalah ini sudut ya, sudut CGH besarnya adalah sama dengan 104 derajat. Sudut saling berlurus. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan dengan yang nomor berikutnya ya, nomor 7 ya. Nah, di sini tentang apa nih? Tentang himpunan ya. Jumlah warga RT 7 Telaga Kahuripan adalah 90 orang. Oke, lebih mudah kita gunakan diagram pen saja ya. Kita buat diagram pennya, lebih mudah. Diagram pen itu memudahkan kalau ada kasus himpunan seperti ini ya. Oke, kita buat ini ada dua ya, ada yang punya motor sama punya mobil ya. Kita buat ininya apa namanya? Bagian-bagian ya, lingkaran ya. Ini ada motor, kemudian satu lagi mobil ya. Satu lagi yang punya mobil. Oke, sini ya. Oh, kecil banget ya, untuk. Oke, di sini ya. Nah, sini ya. Oke, ini punya mobil katanya. Dah. Kita namakan ini katanya yang punya apa? Yang punya motor ya. Kita ini S ya. Oke, semestanya. Kemudian ini punya motor, ini punya mobil ya. Totalnya berapa katanya? Total warganya ada 90 orang ya. Ada 90 orang. Oke. Motornya ada berapa? 75 warga punya motor. Warga ada yang punya motornya adalah 75 ya. 75 ya. Kemudian yang punya mobil ada berapa? 40 ya. Punya mobil 40. Ini 75 motor, 40 mobil ya. Hati-hati ini, takutnya salah naruh ya. Seringkali suka salah jadi ininya ya. Oke, berarti mobil 40 ya. Nah, yang 5 warga tidak memiliki berarti di luar ya. 5 warga tidak memiliki berarti di luar sini ya. Nah, tidak memiliki motor dan mobil ya. Nah, sementara kita ini jumlahnya 90. Kok kalau kita jumlah lebih ya? Oh, berarti ada yang memilih dua. Ada yang punya motor dan punya mobil ya. Kita namakan sudah ada belum? Tidak ada. Kalau tidak ada kita namakan X ya. Nah, kita cari X-nya nih. Berapa orang yang punya motor, semua punya mobil. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan nih, lebih dari 90, lebih dari warganya. Artinya berarti ada yang 2 kali tunjuk tangan ya. Yang punya motor berapa? 75. Punya mobil berapa? Ada yang 2 kali tunjuk tangan ya. Oke, berarti kita cari X-nya. Oke, kita cari dengan menggunakan diagram pen. Pertama kita buat dulu cacingnya. Nah, supaya memudahkan ya. Oh iya, sebelumnya adalah kita tahu bahwa X ini adalah yang tengah ya, irisan. Maka menjadi pengurang, jangan lupa ya. Dia menjadi pengurang ya. Maka 75 min X kemudian 40 min X ya. Selalu ya, yang tengah ini jangan lupa menjadi pengurang untuk sisi yang sebelah-sebelahnya ya. Selalu ya dalam perhitungan ya. Karena makanya dia tunjuk 2 kali ya, selalu menjadi pengurang. Oke, kita buat cacingnya, kita lanjutkan buat cacingnya. Oke, maaf. Oke, kita buat cacingnya, dah ya gitu ya. Nah, kita buat cacingnya ya. Wah, nggak berbentuk ya, udah lagi marah cacingnya nih. Dah. Berarti artinya apa? Artinya berarti 75 sini ya. 75 min X ya. Kemudian ditambah X ini ya. Ditambah dengan X ini. Jadi ini, kemudian X-nya ini, kemudian ditambah dengan 40 min X, jadi semuanya kita gabung ya. Kemudian ditambah 5, totalnya berapa? Totalnya 90. Oke. Nah, di sini ada yang sama ya. Min X tambah X habis ya. Nah, ini habis nih. Min X tambah X ya, habis ya. 0 ya. Utang X bayar X habis. Tinggal kita jumlahkan apa nih? Kita tinggal jumlahkan 75 ditambah dengan 40 tambah 5 berapa? 75 tambah 40 135 tambah 5 115 ya. Tambah 5 120 ya jadinya. Sama dengan 120. 120 min X ya. Kalau kita jumlahkan 75 ditambah dengan 40 115 ya. Ditambah dengan 5 120. Sama dengan 90. Oke, maka min X sama dengan 90 dikurangi 120. Jadi berapa? Min X sama dengan minus ya. Minus 30 ya. Oke, minusnya kita hapus. Minus sama-sama minus, kita coret, maka X-nya yang punya motor dan mobil ada 30 warga. Ya, ini nih yang menjadi ini ya.
Sekarang pertanyaan apa pertanyaannya? Pertanyaannya banyak hanya. Nah, warga yang hanya penting nih, kata hanya memiliki mobil. Mana punya mobil? Ini ya, 40 min X ya. Berarti yang hanya memiliki mobil, kita tulis di sini ya, hanya warga yang warga yang hanya memiliki mobil. Nah, yang mana? Yang ini ya, 40 min X ya. Yang itu yang ini nih, 40 min X yang hanya. Nah, kita tinggal ganti X-nya. Berarti sama dengan berapa? 40 min X ya. X-nya udah ketahuan, X-nya adalah 30. Maka berapa jadinya? Maka ada 10 warga yang hanya memiliki mobil ya. Jadi yang A. Oke, mudah ya. Mudah-mudahan seperti ini ya. Oke, silakan dipahami dulu. Oke, selanjutnya nomor 8 ya. Nah, ini fungsi ya. Relasi fungsi ya. Ini ke fungsi. Nah, ini juga sesuai dengan kisi-kisi ya. Prediksi berikutnya nih ya. Oke, kita lihat ya. Prediksi berikutnya adalah tentang fungsi. Diketahui apa? Diketahui fungsi f(x) linier jika fungsi f 3x tambah 2 sama dengan 6x tambah 10. Oke, kita bahas yang ini dulu ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Nah, kita gunakan nih. Nah, ya. Coba kita tulis ulang ya. Berapa katanya f ya dalam kurung 3x ditambah 2 ya. Itu sama dengan katanya berapa? 6x ditambah 10 ya. Kita garis deh. Nanti akan gunakan dua cara ya. Oke, mana cara yang kalian lebih suka ya? Oke, kita bagi dua ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Kita lihat ini katanya fx-nya 3x plus 2 sama dengan 6x plus 10. Berapa nilai f min 5 ya? Kita cari f-nya dulu ya. Oke, kita gunakan cara pertama deh ya. Cara pertama. Oke, di sini ya. Ada cara yang pertama ya. Cara pertama adalah cara seperti ini. Oke, kita gunakan cara yang pertama misalkan ya. Apa ini katanya fx ya. F dalam kurung 3x ditambah 2 sama dengan 6x ditambah 10. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini 3x ditambah 2. Nah, kalian tulis lagi apa adanya. 3x ditambah 2. Samakan. Ini 3x tambah 2, ini juga 3x tambah 2. Ikutin aja ya. 3x tambah 2, 3x tambah 2. Ikutin aja. Jadi kalau ini 5x ya, ini juga 5x ya. Nah, sementara yang atas sama bawah harus sama. Ini 6x ya. Ini 6x. Sementara ini 3x. Supaya jadi sama, jadi kali berapa? Dikali dengan 2. Oke. 2 ya. Coba kita lihat nih. 2 dikali 3x berapa? 6x. Oke. Selesai ya. 6x ya. Masalahnya ini. 2 dikali 2 berapa? 4. Sementara ini 10. Oh, berarti kurang. Ada yang kurang. Berarti ditambah dengan 6. Nah, sekarang sama nggak? 2 kali 3x, 6x. 2 dikali 2, 4. Ditambah 6, sama ya. Ini menjadi sama. Sekarang sudah sama sekarang. Ya kan? Jadi 6x ditambah 10 sama ya sekarang ya. Jadi atas bawah sama ya. Nah, sekarang masalah jadi gampang jadinya. Maka ini kita rubah menjadi x ya. Ini kita rubah menjadi x. Ikutan ya. Kalau sebelah kiri, ruas kiri jadi x berubah, ini juga jadi x. Maka kita tinggal menambahkan berarti f dalam kurung fx itu sama dengan berarti artinya apa? 2x ditambah 6. Nah, jadi persamaan efeknya menjadi 2x plus 6 ya. Dirubah 3x plus 2-nya jadi x, ini juga ikut ya. Pokoknya apa yang kalau dirubah jadi y, ikut juga jadi y ya. Nah, sementara pertanyaan berapakah nilai f min 5? Ini udah tinggal ganti aja. Tinggal ganti x-nya f dalam kurung berapa? Kita ganti dengan min 5. Oke, silakan. Maka ini juga otomatis kita ganti. Berarti 2 kita ganti x-nya. Kita ganti dengan min 5 ditambah dengan 6. Berapa jadinya? 2 kali min 5 min 10. Min 10 ditambah 6 min 10 tambah 6 sama dengan min 4 ya. Oke, maka hasilnya adalah min 4. Ini ya. Oke, ada cara lain ya. Cara yang kedua, oke. Atau boleh juga cara yang kedua ya. Cara yang kedua seperti ini ya. Cara yang kedua. Ya. Mudah-mudahan ada yang mungkin memilih cara kedua ya, silakan. Oke, masing-masing ada kelebihan ya. Oke, cara yang kedua seperti ini. Kalau seandainya f ya dalam kurung 3x ditambah 2 itu sama dengan 6x ditambah 10. Sementara pertanyaannya adalah berapa nilai dari f min 5? Berapa gitu kan? Berapa? Nah, sekarang berarti artinya apa? Artinya 3x tambah 2 itu sama dengan 5. Ya, kita cari dulu berarti. Berarti berapa nilai x-nya aslinya? Berarti kita cari ya. 3x
ditambah 2 katanya sama dengan min 5 gitu ya. Berapa nilai F min 5? Ya udah kita samakan aja. Yang dalam kurung kita samakan dengan dalam kurung, gitu ya. Maka berarti 3X sama dengan min 5, ini pindah ruas ke sana jadi min ya. Positif pindah jadi negatif, min 2. Maka 3X sama dengan utang 5, utang lagi 2 ya, utangan ya. Utangnya numpuk jadi min 7, maka X-nya sama dengan min 7/3. Nah, sudah. Kita tinggal masukkan nilai X-nya ini ke persamaan ini. Nah, kita ganti nih ya. Kita ganti X-nya ya, berapa ya? Nah, kita ganti sekarang. Berapa nih? X-nya kita ganti dengan berapa? Kita ganti X-nya dengan min 7/3 ya. Oke, berarti kita ganti nih. Berarti 6 dalam kurung kita ganti X-nya dengan min 7/3. Oke, ditambah dengan 10 ya. Berapa? Kita coret aja ya. Kita coret ini 6 dibagi 3 berapa? 2 ya. 2 kali min 7, min 14 ya. Sama dengan min 14 ditambah 10. Berapa hasilnya? Utang 14 tambah 10, min 4 ya. Sama hasilnya ya. Oke, dua cara ini silakan mana cara yang kalian kuasai ya. Nah, apakah lebih mudah cara kedua ya, lebih cepat ya, atau cara pertama? Silakan dipahami dulu ya. Oke, yang berikutnya ya. Prediksi ujian sekolah matematika SMP tahun 2022 ya. Ada fisik seperti ini ya. Sebuah 5 segi 4 beraturan memiliki panjang sisi 18 cm. Oke, panjang sisi alasnya ya. Panjang sisi alasnya ini katanya 18 ini ya. Oke, kita buat di sini panjang sisi 18. Otomatis ini segi 4 beraturan. Segi 4 beraturan itu artinya berarti persegi ya. Artinya persegi nih. Artinya berarti persegi ya. Ini sama ya. Berarti ini juga 18 ya. 18 semua 18 ya alasnya. Jika tinggi limasnya 12. Oke, tinggi limasnya adalah 12 ini ya. Tinggi limas 12 di tingginya sentimeter. Luas permukaan limas. Oke. Kalau ini 12, ini berarti kita buat dulu ya. Karena kita cari luas permukaan, maka kita buat ininya nih. Kita buat dulu. Nah, dari sini berapa nih? Dari tengah ke sini ya. Nah, ini tinggi ya. Ini tingginya 12 katanya ya. Tingginya 12. Oke, 12 nggak kelihatan ya. Oke, 4 perjelas nih. 12-nya kita tulis ya. 12, ini 12 ya. Nah, sekarang kalau dari sini ke sini itu 18, maka setengahnya berapa setengahnya? 89 ya, betul. Setengahnya adalah 9. Berarti ini adalah besarnya 9, panjangnya 9 ya. Oke, setengahnya ya. Setengah dari 18 ya, 18, maka setengahnya dari tengah ke sini itu 18 ya. Berarti kita gunakan Pitagoras nih untuk menentukan tinggi segitiganya ya. Untuk menentukan tinggi segitiganya berarti kita gunakan Pitagoras ya. Oke, ada angka di sini, ada angka 12, ada angka 9. Oke, kita langsung gunakannya triple Pitagoras berapa? 9, 12 berapa? Kita gunakan triple Pitagoras ya. 9 kemudian 12 pasti sisi miringnya 15 ya. Berarti ini adalah 15. Panjang ini adalah 15 ya. Nah, ini menjadi tingginya segitiga ya. Segitiga ini ya menjadi tinggi ya. Oke, berarti kita gunakan nih. Gunakan nih triple Pitagoras ya. Oke, gunakan triple Pitagoras 9, 12, 15 ya. Ini adalah triple Pythagoras. Oke, triple Pitagoras ya. Pak, cara dengan biasa boleh nggak? Boleh, silakan ya. 12 kuadrat tambah 9 kuadrat kemudian diakarkan. Pasti hasilnya adalah 225 ya, kemudian diakarkan jadi 15. Oke. Nah, sekarang apa luas permukaan? Luas permukaan sini ya. Luas permukaan limas ya. Karena ujungnya lancip, limas lancip ya. Oke. Maka adalah luas alas. Nah, alasnya persegi nih. Kemudian kamu tambahkan dengan 4 kali luas segitiga. Nah, ada segitiganya ada 4 ini. Diwakili oleh ini dulu ya. Sama kan segitiganya, diwakili oleh segitiga ini nih. Nah, perhatikan segitiga ini ya. Karena luas permukaan ya. Berarti permukaannya aja yang kalian hitung ya. Oke, segitiga ini menjadi perwakilan ya. Sama segitiga, ada 4 ya. Ada 4 segitiga. Maka 4 kali luas segitiga. Oke, berarti kita lanjut. Luas alas. Alasnya berapa? Sisi kali sisi karena persegi. Ini sisi ya. Oke, maka 18 kali 18. Ditambah dengan 4 luas segitiga alas kali tinggi dibagi 2 ya. Oke, 18 kali 18 berapa hasilnya? 324 ya. 324. Oke, ditambah dengan ini kita bagi aja nih. 4 dibagi 2 tinggal 2 ya. Berarti 2 kali alasnya berapa? Alas 18 ya, otomatis ya segitiga nih ya. Ini juga menjadi alas ya. Maka alasnya 18, tingginya bukan 12 ya, tapi tingginya 15. Ini yang kadang-kadang salah ya.
tingginya menjadi tinggi segitiga ya, bukan tinggi limas ya. Diambil tinggi segitiga yang ini. Nah, tinggi ini tinggi segitiganya ya. Tinggi dari segitiga, nah, bukan tinggi limas ya. Ambil 15. Nah, oke. Kita pindah dulu sebentar. Coba kita sini ya, biar muat. Oke, jadinya berapa jadinya? Sudah aja nih. Satu lagi ya. Oke, maka sama dengan luas permukaan apa? Luas permukaan limasnya adalah limasnya adalah sama berapa? 324 ditambah berapa? 18 kali 30 ya. 18 kali 30 itu berapa? Hasilnya adalah 540 ya. 540. Oke, kalian jumlahkan jadi berapa nih? 864 ya. 864 cm persegi. Oke, ini adalah hasil dari luas permukaan limas. Jadi luas alas sisi kali sisi ya. Ini sisi kali sisi ya karena persegi, kemudian luas 4 kali luas segitiga karena ada 4 yang membentuk limas ini, ada 4 segitiga yang kongruen ya, sama ya. Oke, kita cari dapatnya 864 ada nih ya, 464. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, soal yang terakhir ya di bagian kedua ini ya. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada 3x min 2y sama dengan 8, 3x tambah 5y tambah 12 sama dengan 0, y sama dengan min 5 per 3, min 3 per 5, x tambah 7, kemudian y sama dengan 5 per 3x ya, persamaan garis yang sejajar. Oke. Kalau bicara tentang persamaan garis sejajar maupun tegak lurus, kita cari gradiennya. Gradien itu menentukan apakah dia sejajar atau tegak lurus ya. Oke, kita lihat ya gradiennya. Gradien kalau ada persamaan seperti ini apa? Gradien dari persamaan ini yang pertama ya. Gradien dari M1 aja kita namakan ya. Gradien M1 sama dengan rumusnya apa? Min A dibagi B. Nah, kita gunakan rumus ini ya. Kita gunakan rumus ini boleh ya. Oke, mana yang A? A itu adalah angka depan X-nya. Ini adalah A-nya. Oke, ini adalah A-nya. A-nya itu 3, kemudian ini adalah B-nya. Nah, B-nya adalah B-nya min 2. Maka sama dengan berapa? Maka sama dengan berarti min A. A-nya 3. Oke, minnya dari rumus ya. B-nya min 2. Berarti artinya min dibagi min positif ya. Berarti gradien 3 per 2. Kita cari ya. Mana gradien yang sama. Sejajar ya. Oke, kemudian gradien yang kedua. Sini ya. M2. M2 bentuknya 3x plus 5y sama dengan 0. Oke. Kita gunakan sama rumusnya. Min A per B. Mana A-nya? Ini A-nya. Ini A, ini B-nya ya. Ini B-nya. Berarti berapa jadinya? Sama dengan min. Nah, A-nya sendiri 3. B-nya 5. Oke, udah selesai ya. Kemudian apa lagi yang ini? Nah kalau ini, Y sama dengan. Kalau Y sama dengan, artinya apa? Langsung, Y-nya udah angka 1 nih. Sudah nggak masalah. Kalau ada angka 2, 2-nya kita pindah ke sini jadi pembagian ya. Kalau tidak ada sudah Y, berarti gradien langsung. Gradien angka di depan ini. Angka di depan X ini gradien. Nah, langsung gampang ini ya. Maka gradien dari M berapa nih? M3 itu adalah langsung min 3 per 5 ya. Atau angka di depan X ya. Angka di depan X ya. Sudah aja nih ya. Oke, terakhir. Nah ini juga sama ya. Ini juga sama gradien angka di depan X ya. Maka gradien dari berapa nih? Gradien dari M4 itu adalah berapa angka depan X? 5 per 3 ya. 5 per 3. Oke, angka di depan X sama ya. Angka di depan X ya. Kalau Y sama dengan ya. Kalau Y sama dengan langsung aja. Nah, sekarang namanya sejajar. Apa tuh sejajar? Sejajar itu artinya gradien yang sama. Cari gradien yang sama. Gradien yang sama. Mana di antara gradien yang sama? Dilihat. Oke, di mana yang sama? Ini ya. Min 3 per 5 dengan min 3 per 5. Oh, karena gradien sama, otomatis ini adalah saling sejajar. Sejajar ya. Karena sama. Oke, berarti kalau gitu yang sama adalah gradien 2 dan 3 ya. Berarti 2 dan 3 adalah dua garis yang sejajar. Kenapa? Karena memiliki gradien yang sama, min 3 per 5. Oke, ini ya min 3 per 5, ini juga min 3 per 5. Oke, nanti berikutnya kita bahas bagaimana cara menentukan persamaan garis yang saling tegak lurus. Langsung aja, simak terus ya video-video pembelajaran tentang prediksi ujian sekolah matematika tingkat SMP di video berikutnya. Oke, demikian. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan bermanfaat ya. Sekiranya bermanfaat, silakan like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video-video prediksi US berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.